Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Taurus, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 5 pedang, terus King of Pentacles, the Hermit, the Magician, the Moon, Knight of Swords, 2 cawan, 4 pedang, the Star, dan kartu 9 koin ya. Oke, terus tema untuk bintang Taurus untuk bulan Mei 2026 adalah kartu 8 pedang ya. Oke, jadi ceritanya Taurus bagi dari kalian untuk bulan Mei nanti ya, mungkin ada yang tiba-tiba agak merasa gelisah hatinya ya ketika menantikan sebuah berita penting dalam kehidupan kalian. Jadi bagi kamu yang lagi menunggu sebuah kabar penting, perlu untuk selalu berpikir tenang, berpikir lebih positif nantinya ya. Bagian lain bisa diartikan juga mungkin ada yang tiba-tiba merasa kurang percaya diri hatinya ya selama bulan Mei. Misalnya mungkin lagi kurang percaya diri ketika mengambil keputusan penting, kurang pede ketika ingin mengejar target masing-masing, mungkin lagi kurang percaya diri juga ketika mendekati seorang dan lain-lain ya. Jadi perlu untuk selalu berpikir lebih positif ya, lebih optimis lagi Taurus sekitar bulan Mei nanti ya, 8 pedang. Oke, dan lihat di bawahnya kartu Page of Cups ya. Jadi silahkan gunakan intuisimu kali ini Taurus ya untuk menentukan langkah yang terbaik. Page of Cups. Jadi memang ada yang lagi belajar untuk menggunakan isi hatimu, menggunakan intuisimu kembali, dikarenakan memang pikiranmu agak sedikit kurang percaya diri kali ini ya, 8 pedang tadi. Jadi coba untuk lebih mempergunakan intuisimu ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Queen of Pentacles dan 5 cawan. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Jadi sepertinya akhir-akhir ini pikiranmu lagi tertuju sekali ke dalam segi materi seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Misalnya mungkin lagi sibuk bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi fokus dengan urusan keluarga, mungkin lagi mencoba untuk mengejar target dalam segi materi. Namun hati-hati, di sini ada kartu 5 cawan juga ya. Jadi mungkin hatimu lagi kurang percaya diri juga akhir-akhir ini ya, kurang pede gitu, kurang pede ketika menghadapi urusan dalam segi materi dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Ini sudah kamu alami sebenarnya akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 8 pedang sebagai tema utama ya, bisa dikatakan sekitar bulan Mei memang hatimu agak sedikit kurang percaya diri juga ketika menghadapi kondisi tertentu nantinya. Jadi perlu selalu berpikir optimis kali ini Taurus ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah lihat ada kartu 5 pedang. Jadi sepertinya di awal bulan ya, minggu pertama, beberapa dari kalian mungkin akan mencoba nih untuk menyelesaikan sebuah masalah kecil ataupun kesulitan kecil yang pernah kamu hadapi akhir-akhir ini. Ya, jadi semuanya itu perlu diselesaikan satu persatu di minggu pertama. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan kesalahpahaman dengan seseorang, mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga, mungkin masalah pekerjaan, keuangan, dan lain-lain ya. Oke, dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu King of Pentacles. Jadi memang ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Mei, kalian itu diminta ya, ditantang gitu untuk selalu fokus ke dalam segi materi. Jadi perlu untuk lebih semangat, lebih kerja keras ketika ingin mengejar target dalam segi materi nantinya, King of Pentacles. Ini tantanganmu kali ini Taurus ya. Oke, dan di masa lalu lihat ada kartu The Hermit. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Virgo ya. Jadi di masa lalu memang ada satu hal gitu yang perlu untuk ditinjau ulang, dianalisa kembali ya sebelum mengambil langkah dan keputusan. Jadi kira-kira apa yang perlu dianalisa ulang Taurus, The Hermit di masa lalu ya. Oke, sekitar bulan April lihat ada kartu The Magician yang melambangkan energi kreativitas ya. Jadi sekitar bulan April yang lalu memang ada sebuah ide baru ataupun cara kreatif gitu yang pernah kamu pergunakan untuk bergerak maju ke depan. Misalnya mungkin mampu berpikir kreatif ketika menghadapi seseorang, mampu berpikir kreatif ketika bekerja, ketika mencari uang ya, mampu berpikir kreatif untuk mengejar tujuan dan lain-lain sekitar bulan April ya. Oke, dan sekarang kita lihat untuk fokus pikiranmu ada kartu The Moon yang melambangkan ilusi dan ketidakpastian ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer di sini. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Mei nanti sebenarnya pikiranmu tuh lebih fokus nih untuk mencari kepastian dalam kehidupan kalian ya. Misalnya mungkin lagi mencari kepastian mengenai kondisi pekerjaan, kondisi keuangan, mungkin lagi mencari kepastian dalam hubungan cinta dan lain-lain ya. Jadi silakan gunakan intuisimu kali ini Taurus ya, The Moon. Oke, dan di minggu kedua lihat ada kartu Knight of Swords. Jadi sekitar minggu kedua nanti memang ada cara pintar, langkah cerdas yang akan kamu gunakan ketika mengejar tujuan tertentu nantinya, Knight of Swords ya. Oke, sekitar minggu ketiga lihat ada kartu 2 cawan. Jadi untuk minggu ketiga nanti memang pikiranmu lagi fokus ke dalam segi hubungan kali ini ya. Mungkin lagi mencoba gitu untuk mendekati, menjaga ataupun memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Mungkin dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai ya, mungkin dengan orang-orang di tempat kerja dan lain-lain. 2 cawan ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada
ada kartu 4 pedang, jadi ceritanya untuk bulan Mei nanti, orang lain akan menilaimu tuh lagi butuh waktu yang cukup lama untuk berpikir sebelum bisa mengambil keputusan. Tenang saja, ini hanyalah sudut pandang orang lain mengenai dirimu Taurus ya, 4 pedang. Oke, dan sebagai harapan terbesarmu, kali ini ada kartu The Star, jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius ya. Jadi sepertinya memang ada yang lagi punya harapan besar untuk mengejar harapan baru dengan lebih optimis tentunya. Jadi kira-kira apa yang kamu harapkan Taurus sekitar bulan Mei ya, The Star ya. Oke, dan terakhir di minggu keempat ada kartu 9 koin. Jadi sepertinya untuk minggu keempat pikiranmu akan tertuju kembali ke dalam segi finansial dan keuangan ya. Mungkin lagi fokus bekerja, mencari uang, mencari penghasilan tambahan dan lain-lain nantinya ya, 9 koin. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke, Taurus, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The Hangman, terus 10 tongkat, The Magician, dan kartu Death ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu ya. Kartunya The Hangman dan 10 tongkat. Oke, kartu The Hangman melambangkan proses penantian ya. Jadi sepertinya untuk bulan Mei nanti memang ada yang masih menantikan sebuah kabar penting. Misalnya mungkin lagi menunggu kabar mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, mungkin lagi menunggu kabar dari sebuah perusahaan dan lain-lain. Jadi coba untuk lebih bersabar ya bagi kamu yang ingin mengambil keputusan penting nantinya ya. Oke, dan lihat sebenarnya ada kartu 10 tongkat. Jadi hati-hati juga ya, sepertinya untuk bulan Mei nanti memang ada yang tiba-tiba merasa agak berat hatinya ya. Mungkin lagi merasa berat ketika berpikir, ketika mengambil keputusan, mungkin lagi merasa berat untuk mengejar tujuan. Dikarenakan apa? Dikarenakan masih mencari sebuah kejelasan tadi, The Hangman ya. Jadi perlu untuk lebih bersabar. Nah, jadi silakan gunakan waktu untuk mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan sumber tekanan batin yang pernah kamu pikul selama ini ya, 10 tongkat. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini kartunya 8 pedang kan. Jadi secara umum bisa disimpulkan untuk bulan Mei nanti memang hatimu agak sedikit kurang percaya diri kali ini ya. Kurang pede gitu. Kurang pede ketika mengambil keputusan, kurang pede ketika mengejar tujuan ya. Jadi perlu untuk selalu berpikir optimis sambil apa? Sambil mencoba untuk menantikan berita penting nantinya, The Hangman tadi ya. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu, kartunya The Magician dan kartu Death. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio ya. Oke, kartu Death melambangkan transformasi dan perubahan. Jadi ceritanya untuk bulan Mei nanti memang ada perubahan besar nih Taurus yang akan kamu kerjakan dalam hubungan percintaan ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Dan semuanya itu akan kamu hadapi dengan cara kreatif kali ini, The Magician. Ya, misalnya mungkin mampu berpikir kreatif untuk mendekati dia, untuk mendekati target cintamu, mampu berpikir kreatif ketika memperbaiki ataupun menjaga sebuah hubungan cinta dengan pasangan dan lain-lain. Mampu berpikir kreatif juga ya untuk melakukan perubahan besar. Jadi kira-kira apa yang mesti diubah kali ini ya? Misalnya mungkin lagi mengubah rencanamu, mengubah caramu ketika mendekati dia, mengubah caramu ketika berkomunikasi dengan pasangan, dan lain-lain ya, kartu Death. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini kartunya 8 pedang kan, jadi hati-hati ya. Secara umum bisa dikatakan untuk bulan Mei nanti memang ada yang lagi merasa kurang percaya diri hatinya ya, kurang pede gitu, kurang pede ketika mendekati seorang, kurang percaya diri ketika menghadapi pasangan dan lain-lain. Jadi perlu untuk lebih berpikir positif ya, gunakan cara kreatifmu The Magician untuk melangkah maju ke depan nantinya ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.